Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Khotiman rahimakumullah. Nabi Yunus alaihi salam pernah diisolasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di lockdown oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau meninggalkan kewajiban berdakwah, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban sebagai seorang dai, sebagai seorang nabi dan rasul. Beliau marah kepada umatnya, beliau ngambek kepada umatnya, beliau melarikan diri dari umatnya, meninggalkan tugas dan kewajiban beliau untuk berdakwah. Dan beliau mengira bahwa perbuatannya itu kemudian tidak akan mendatangkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata itu mendatangkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau kemudian ditegur, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ikan paus. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihi salam mengalami 3 kegelapan yang berlapis. Kegelapan pertama adalah kegelapan di dalam perut ikan paus. Yang kedua, kegelapan di dalam dasar lautan. Dan yang ketiga, kegelapan di malam hari. Dan pada posisi yang sangat sulit, pada posisi yang sangat menderita ini, Nabi Yunus alaihi salam kemudian memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanada fi zulumat. Nabi Yunus kemudian berdoa dalam kondisi gelap tadi. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Khatiman rahimakumullah. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari satu doa Nabi Yunus alaihi salam dalam kondisi yang serba sulit, dalam kondisi beliau tersiksa di dalam perut ikan paus, tidak ada ventilasi udara, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Beliau dikurung di dalam perut ikan paus itu selama 3 hari 3 malam. Pertama doanya adalah la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Artinya dalam kondisi seperti ini, Nabi Yunus alaihi salam tidak pernah kehilangan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khotiman rahimakumullah, sesulit apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, jangan pernah sampai menghilangkan keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kondisi sesulit apapun, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkannya, tidak ada yang lain. Maka kita harus kuatkan dan teguhkan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan yang bisa menghilangkan semua ujian ini, yang bisa menghilangkan semua kesulitan dalam kehidupan kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, subhanaka, dalam kondisi sesulit itu pun Nabi Yunus tidak pernah kemudian kering bibirnya dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak melupakan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Artinya semua kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat, tidak ada yang celah. Semuanya sempurna. Maha suci Allah dari kekurangan. Maha suci Allah dari aib, dari celah, dari kelemahan. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Dan yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin. Dalam kondisi perbuatan salah yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam, beliau tidak menyalahkan siapapun. Beliau tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menyalahkan ikan paus yang menelannya. Tapi beliau mengakui kesalahan diri beliau sendiri dengan mengatakan, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang berbuat zalim. Nabi Yunus meneladani apa yang dilakukan oleh ayah kita, kakek moyang kita Adam alaihissalam dan Hawa. Ketika
mereka berdua melakukan kesalahan karena tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Ampuni kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, termasuklah kami orang-orang yang merugi. Maka ya khatiman rahimakumullah, setiap kesulitan hidup yang kita alami, tunjuklah diri kita bahwa ini adalah saham dan kesalahan kita yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan tersebut. Bukan siapapun, bukan salah siapapun, tetapi salah diri kita sendiri. Mudah-mudahan doa Nabi Yunus ini bisa menginspirasi kita dalam kondisi seperti ini, dan kita bisa senantiasa yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.